Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu kerinduan setiap kita untuk datang kepadanya, untuk memuji, memuliakan namanya, serta menaikkan segala ucapan syukur kita kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami datang ke hadapan-Mu, mau memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Raja dari segala raja. Ditinggikan dan dipuji.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan menopang, menolong, melawat dan memberkati kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan benar, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami untuk memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang telah kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, dan juga rekan-rekan sepelayanan sekerja kami yang telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa kesalahan yang kami akui dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya kami senantiasa bersandar, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami semuanya memperoleh belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menyucikan, menguduskan setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami juga larut dan hanyut dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 32, ayat 8 sampai dengan 11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, ya Tuhan tiap jam. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Tuhan Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu,
Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, abdiku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perihal ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan, haleluya amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan dan men-sharingkan firman Tuhan, biarlah kita berdoa bersama sebelumnya. Mari kita berdoa. Segala kebaikan Tuhan telah kami rasakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam dunia ini. Kami boleh melakukan setiap aktivitas karena kasih karunia-Mu, termasuk ketika kami datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan, dan bersekutu kepada Tuhan dan di antara kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepadamu. Kami bersyukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah pada saat ini kami duduk dengan tenang, mendengar dengan tenang, untuk mendengar kebaikan Tuhan bagi hidup kami melalui firman-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami, ya Roh Kudus, untuk kami boleh belajar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 11. Ini berbicara tentang jawaban doa Bapak Ibu. Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca di teks ini, maka kita akan melihat bagaimana Hizkia, dia seorang raja di kerajaan Israel Selatan, di daerah Yehuda. Dia menjalankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dalam kehidupannya dia mengalami suatu penyakit yang dimana itu membuat dirinya akan meninggal. Membuat dirinya akan meninggal.
Siapa yang tidak memiliki sakit di dalam dirinya? Siapakah manusia yang tidak memiliki atau pernah sakit di dalam dirinya? Semua manusia pernah mengalami sakit. Apakah sakit itu ringan atau sedang, atau sakitnya adalah sangat berat? Apa yang dialami Hizkia di sini, dia mengalami sakit yang dimana itu berdampak pada kematiannya. Dan itu tertulis, jatuh sakit dan hampir mati. Seperti kita juga mengalami dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita bahkan sekarang sedang mengalami sakit. Bahkan sakitnya itu hampir membuat kita mati. Hampir membuat kita meninggal. Keadaan sakit yang hampir membuat kita meninggal ini, membuat kita mati ini, biasanya dalam kehidupan kita akan memberikan suatu dampak atau sikap yang berbeda ketika kita mendapatkan sakit yang ringan. Sakit ringan ini tidak sampai membuat kita meninggal, tidak sampai membuat kita mati. Seperti sakit batuk biasa atau sakit flu biasa. Kita akan minum obat dan berharap dengan minum obat kita sembuh. Tetapi berbeda ketika kita sakit yang hampir membuat kita meninggal. Atau sakit itu bisa membuat kita meninggal. Sakit berat, sakit keras. Orang-orang mengatakan demikian. Dan apakah yang kita lakukan ketika kita mengalami demikian? Ya, kita bisa berobat. Kita bisa datang ke dokter untuk bisa disembuhkan dengan berbagai cara yang nanti akan dilakukan, seperti operasi. Dan ketika hal itu tidak bisa memberikan harapan yang signifikan, harapan yang besar untuk kita bisa memperpanjang hidup kita. Nah, disinilah kita kemudian baru berseru kepada Tuhan. Kita datang kepada orang yang bisa menolong kita. Jika kita orang Kristen, kita datang kepada Tuhan. Bahkan orang Kristen pun ada yang datang kepada dukun. Untuk apa? Untuk kesembuhannya. Dan ini yang juga terjadi pada Raja Hizkia. Dia datang kepada Tuhan. Di mana dia di situ berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dikatakan, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Memalingkan dinding, dia menghadap ke dinding supaya tidak ada yang mengganggu. Supaya tujuannya hanya tertuju kepada Tuhan. Dia di situ berseru. Doa dan seruan dari Hizkia ini dilakukan dengan suatu kesungguhan, kalau dikatakan di situ. Dia melakukan dengan tulus hati. Dia melakukan dengan kesetiaan. Dari apa yang dipersembahkan dalam hidupnya selama dia menjadi umat Tuhan. Dia telah melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Dia berbakti kepada Tuhan dengan tulus. Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan sikap ini, Bapak Ibu, sikap kehidupan sehari-hari seperti ini, tidak bisa dibohongi ketika orang itu datang kepada Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, sikap kehidupannya
akan nampak ketika dia datang kepada Tuhan. Akan nampak. Tidak bisa dibohongi. Apakah dia datang dengan ketulusan, berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau dia berharap hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri? Atau dia berharap, ya aku bisa disembuhkan oleh Tuhan, setelah itu oke, aku akan jalan sesuai dengan apa yang ku mau. Banyak orang datang kepada Tuhan untuk kesembuhan dirinya. Di sini Hizkia mengatakan, aku datang kepada Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan, aku menyerukan suaranya. Dan yang menunjukkan kesungguhan dan ketulusan Hizkia adalah dia menangis ketika datang dan berdoa kepada Tuhan. Dia tunjukkan kesungguhan itu dengan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku, tolong aku, tolong aku, dan tolonglah aku. Menarik Bapak Ibu, dalam keadaan sikap hidup dari Hizkia, yang dimana dia setia kepada Tuhan, dia tulus melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Hizkia. Tuhan menjawab, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Yang membedakan adalah orang hanya mencari kesembuhan saja, yang hidupnya tidak tulus di hadapan Tuhan adalah dia hanya ingin sembuh. Dia ingin sembuh. Tetapi ada hal yang dalam cerita ini diajarkan kepada kita adalah orang yang setia, orang yang tulus kepada Tuhan, orang yang melakukan perbuatan baik di mata Tuhan, maka ketika dia meminta kesembuhan kepada Tuhan, dia juga akan meminta tanda apabila Tuhan menyembuhkan dirinya. Hebat kan Bapak Ibu ya? Dia akan meminta tanda kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau menyembuhkan aku, maka berikan tanda kepada diriku. Karena tanda itu yang akan menggiring, tanda itu yang akan membawa bahwa kesembuhan dari Tuhan itu akan terjadi. Tanda, Bapak Ibu. Orang yang hanya memikirkan kesembuhan tidak peduli berbicara tanda. Orang yang hanya memikirkan kesembuhan, yang penting penyakit ini disingkirkan dalam dirinya. Tetapi ketika orang yang hidupnya tulus, orang yang hidupnya setia, dan bersikap baik, melakukan yang baik di hadapan Tuhan, dia akan mempertanyakan, berikan aku tanda Tuhan, jika Engkau menyembuhkan aku. Jika Engkau memperpanjang hidupku. Menarik Bapak Ibu. Dengan demikian, Hizkia sedang berperkara kepada Tuhan. Inilah doa yang tidak hanya satu arah, tapi doa yang adanya dialog dua arah, yang itu tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi bisa berbicara terus-menerus. Yang dimana diawali Hizkia datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, di mana dia menyerukan doa-doanya. Tuhan berkata kepada Hizkia, dan Hizkia berkata lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan perkataannya, memberikan jawaban dari pertanyaan Hizkia. Jadi doa ada suatu dialog yang terus-menerus terjadi antara umat
dengan Tuhan. Seperti kisah Hizkia dengan Tuhan. Tanda itu yang akan membawa bahwa jawaban Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Tanda itu penting, Bapak Ibu, menjadi bagian kita sebagai umat Tuhan yang tidak hanya bersikap defensif, tidak hanya bersikap diam, menunggu, tetapi umat Tuhan itu adalah responsif. Dia terus berdialog kepada Tuhan. Dia terus akan berbicara kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan suatu kedekatan, hubungan yang erat antara dirinya dengan Tuhan. Dengan kata lain, ini juga menunjukkan bahwa dia orang yang diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mendapat sakit, ya. Dan perlakuan kita, sikap kita dalam hidup ini itu seringkali berbeda. Ketika sakit ringan kita hanya minum obat, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak berdiskusi dengan Tuhan, kita tidak menyerukan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, hanya ketika kita sakit keras. Yang dimana sakit itu berdampak pada kematian kita. Itu berbeda ketika kita mengalami sakit ringan. Kita tidak mempedulikan Tuhan. Kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan ketika nyawa kita terancam. Dan itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Di mana sikap hidup kita sehari-hari yang tulus, yang setia, yang melakukan kebaikan di mata Tuhan itu. Apakah itu dilakukan atau tidak? Dan itu juga memberikan suatu pelajaran kepada kita, apakah hidup kita itu melekat kepada Tuhan, ataukah hidup kita itu kita jalani sendiri, tidak bersama Tuhan. Hidup kita menjadi bukti ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan seringkali hanya dibutuhkan untuk kebutuhan biologis kita. Tuhan hanya dipakai hanya untuk kepentingan materi-materi kita. Tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak untuk memahami, mengerti rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita berjalan biasa. Umat Tuhan seringkali tidak mempertanyakan tanda kepada Tuhan. Tuhan, berilah aku tanda jika memang engkau merencanakan sesuatu, ketika engkau melakukan sesuatu di dalam hidupku. Umat tidak mencari tanda. Tapi pada saat ini kita belajar dari apa yang tertulis di dalam kitab suci. Baiklah kita sekarang berperkara kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita menangis datang kepada Tuhan. Dan mintalah tanda kepada Tuhan untuk kita terus berperkara kepada Tuhan. Yang dimana itu tidak terlepas dengan sikap hidup kita sehari-hari yang setia kepada Tuhan. Tulus kepada Tuhan, melakukan kebaikan kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dalam keadaan sakit ya Tuhan, kadang dan seringkali, bahkan seringkali
kami hanya memikirkan diri kami sendiri dengan ceroboh. Kami tidak datang kepada Tuhan. Kami tidak datang kepada Tuhan. Kami tidak berseru kepada Tuhan. Kami sangat memudahkan, meremehkan untuk berperkara kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh melakukan kesetiaan, untuk kami sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus, untuk kami sungguh-sungguh melakukan yang baik di mata-Mu. Kami boleh datang kepada Tuhan dalam doa kami, dengan seruan kami, dengan tangisan kami, bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang terbaik. Biarlah Roh Kudus menjadi penghiburan kami. Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, memampukan kami, menolong kami untuk menjalankan setiap apa yang baik di mata-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami berharap. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, betapa hatiku. Berterima kasih
Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan beranugerah bagi kami, sehingga kami boleh hidup, bernapas, dan dapat mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan tidak henti-hentinya mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan oleh abdi-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Oleh kami berdoa pada saat ini, kami juga mohon ya Bapa, berkati kuduskan pelayan-Mu, anak-Mu, yang Tuhan perkenankan izinkan hari ini untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami semua, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami semuanya boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni kami, kasihani kami. Kalau selama ini kami hidup juga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami melenceng dari kehendak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, yang lemah tak berdaya. Biarlah kiranya kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan imannya oleh Tuhan. Untuk hidup bersandar, bergantung, berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, godaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kami, yang berusaha untuk membawa kami ke dalam berbagai-bagai persoalan. Kami mohon Tuhan, tolong kami. Pimpin tuntun kami. Arahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui minggu Advent ini, kiranya kami semuanya terus merenung akan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami hidup di dalam terang firman-Mu, di dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya. Para pastor, para majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini. Di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia, Tuhan berkati kami. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas penatalayan yang Tuhan percayakan bagi kami. Supaya kami memiliki motivasi yang benar di dalam melakukan tugas penatalayanan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi. Mengutamakan Tuhan, roh dan kebenaran-Mu yang terus kami nyatakan, bagikan, seringkan kepada seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami kalau kami berambisi secara pribadi untuk memuliakan diri kami di dalam pelayanan ini. Tuhan ampuni dan kasihani kami Bapa. Biarlah kami semuanya diluruskan setiap motivasi pelayanannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pelayanan keluarga dan juga gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja, Tuhan berkati. Dalam setiap kebutuhan mereka, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kiranya Engkau sang provider bagi mereka. Engkau akan mencukupkan bagi setiap mereka yang berseru dan memohon pertolongan dan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat dan memulihkan mereka yang memohon berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan pelayanan, Tuhan berikan bagi mereka. Yang sudah bekerja melayani, Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka makin lebih baik lagi untuk menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi mereka yang sementara di studi juga, Tuhan berkati studi mereka, pelayanan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan jodoh di dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan Engkau berikan sesuai yang Engkau kehendaki bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan untuk Yayasan Meria yang terus mensupport, mendukung kami dalam setiap pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah pemerintah kami, Tuhan beri hikmat, wibawa, otoritas yang datang daripada-Mu. Sehingga semua yang mereka kerjakan semata-mata untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan mensejahterakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk wabah yang masih juga terus melanda negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau tolong. Pulihkan negara dan bangsa kami ya Bapa. Lindungi kami umat-Mu di bangsa ini. Supaya terhindar dari berbagai malapetaka yang ada. Bencana alam dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami beriman bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 7. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood.
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rises and tides